Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 aplikasi komputer akuntansi kelas 4D Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha ingin mempresentasikan atau memberikan tutorial mengenai salah satu aplikasi akuntansi yaitu si Apik. Baik, sebelum lanjut, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Nah, si Apik ini merupakan salah satu aplikasi pencatatan informasi keuangan yang dapat membantu para UKM untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. Nah, aplikasi ini dapat mencatat jenis transaksi sederhana bagi usaha perorangan atau usaha mikro ataupun usaha skala kecil. Baik, langsung saja ke tutorial yang pertama. Berikut merupakan tampilan awal dari si Apik. Kita klik mulai di sini, kemudian kita klik izinkan. Akan terlihat seperti di layar, kita klik setuju. Kemudian kita klik iya. Kemudian langkah yang pertama kita memilih sektor usaha. Di sini kita buat perdagangan. Klik hingga muncul centang. Kita klik selanjutnya. Dan langkah yang kedua adalah mengisi profil usaha. Langkah yang pertama kita upload logo badan usaha terlebih dahulu. Kemudian kita isikan nama badan usaha. Nah, di sini ada yang berisikan bintang dan ada yang tidak. Yang berisikan bintang merupakan wajib atau harus diisi, sedangkan yang tidak itu tidak diwajibkan untuk diisi. Di sini kita buat nama badan usahanya yaitu CV Fashion Star. Kemudian isikan alamat badan usaha, yaitu di sini kita buat Jalan Mawar nomor 11 Jembrana. Kemudian selanjutnya isi nomor telepon. Nah, nomor telepon ini bisa diisi, bisa boleh tidak. Di sini kita isi. Kemudian isi nama pemilik. Di sini kita buat Putu. Kemudian jenis usaha perdagangan. Di sini buat deskripsi usaha. Nah, di sini kita pakai menjual pakaian pria dan wanita. Kemudian isikan KTP atau NPWP. Ini kita isikan saja. Kemudian selanjutnya adalah mengisikan password. Di sini kita isikan password. Kemudian selanjutnya yaitu konfirmasi password. Di sini pastikan passwordnya sesuai. Kemudian klik selanjutnya. Jika muncul seperti berikut, klik OK dan cek kembali password kalian apakah sudah sesuai. Jika belum, sesuaikan dengan password yang di atasnya. Kemudian klik selanjutnya. Tunggu hingga proses registrasi selesai. Baik, setelah selesai akan muncul seperti di layar, klik OK. Kemudian langkah yang ketiga kita memilih periode awal transaksi. Kemudian di sini kita pilih tahunnya, kita pakai 2021 dan pilih bulan kita pakai Januari. Kemudian klik selanjutnya, akan muncul seperti di sini, kita klik OK, akan terlihat gambar seperti di layar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah tahap setting saldo awal.
kita akan mengisikan data-data keuangan yang sudah berjalan pada CV Fashion Star, yaitu pada periode 31 Desember 2020. Nah, untuk mengisi data keuangan tersebut, di sini kita perlu untuk menginputnya, yaitu dengan cara mengklik titik 3 yang berada di pojok kanan atas, kemudian kita pilih data. Nah, di sini sudah terdapat banyak pilihan kategori data. Karena saat ini kita akan menyeting saldo awal, maka di sini kita akan cari dan pilih data saldo awal. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data keuangan yang akan diisi, kita dapat mengklik tanda tambah yang berada di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Berikutnya, kita dapat langsung mengisikan data keuangan seperti yang telah terdapat pada soal. Di mana dalam soal tersebut, data keuangan pertama yang akan kita isikan adalah kas. Maka dari itu, kita akan mencari nama akun yaitu kas. Kemudian kita masukkan saldo awalnya yaitu sebesar 101.500.000. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya untuk data keuangan yang akan kita isikan adalah tabungan. Jadi kita klik tanda tambah, kemudian kita klik nama akun, kita pilih tabungan. Kemudian kita isikan nama bank. Di sini kita harus menambahkan banknya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan nama banknya yaitu Bank Jembrana. Nomor rekeningnya. Kemudian mata uangnya, kita pilih IDR dan kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, jika sudah, kita bisa klik Bank Jembrana yang sudah tadi kita buat. Nah, jika sudah, kita masukkan saldo awalnya yaitu sebesar 100 juta. Jika sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Nah, untuk data keuangan selanjutnya yang akan kita isikan adalah piutang usaha. Di mana piutang usaha dari CV Fashion Star ini memiliki total 23 juta. Nah, total ini terdiri dari piutang usaha di toko Citra dan piutang usaha di toko Jaya. Nah, jadi pertama kita masukkan dahulu piutang usaha di toko Citra. Dengan mengklik tanda tambah, kemudian kita pilih nama akunnya yaitu piutang usaha dan kita tambahkan pelanggannya. Kita masukkan nama pelanggannya yaitu toko Citra, alamatnya, dan teleponnya. Dan emailnya. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita klik toko Citra yang sudah tadi kita buat, kemudian kita masukkan saldo awalnya yaitu sebesar 15 juta. Jika sudah terisi semua, bisa kita klik simpan. Nah, selanjutnya untuk piutang usaha di toko Jaya, kita bisa tambahkan lagi akun piutang usaha. Kemudian kita tambahkan lagi pelanggannya. Nama pelanggan toko Jaya.
Kemudian jika sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita pilih Tokojaya. Kemudian kita masukkan saldo awalnya, yaitu sebesar 8 juta. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Nah, jadi di sini sudah terdapat akun-akun yang sudah kita buat tadi yang sudah masuk ke dalam data saldo awal. Nah, untuk pengisian data keuangan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menginput data saldo awal akun utang usaha. Pada soal kali ini terdapat dua akun utang usaha, yaitu pada CV Zara dan CV Xman. Yang pertama kita akan menginput pada CV Zara. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik tanda plus pada pojok kanan atas, kemudian pilih nama akun yaitu utang usaha. Setelah itu kita klik nama pemasok dan tambah nama pemasok. Pada nama pemasok kita isi CV Zara. Kemudian kita isi alamat dari CV Zara ini. Setelah itu kita akan mengisi nomor telepon dan email dari CV Zara supaya kita bisa menghubungi CV Zara ini. Dan klik simpan. Nah, saldo utang usaha pada CV Zara yaitu sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mengisi saldo utang usaha pada CV Xman. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Pilih nama akun yaitu utang usaha. Kemudian tambah nama pemasok yaitu CV Xman. Selanjutnya kita menambahkan alamat dari CV Xman supaya kita mengetahui di mana lokasi dari CV Xman ini. Selanjutnya yaitu menambahkan nomor telepon dan email dari CV Xman ini. Kemudian klik simpan. Dan kita akan memilih CV Xman. Selanjutnya utang usaha pada CV Xman ini sebesar 5 juta rupiah. Kita ketik 5 juta rupiah pada saldo awal. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan menginput data utang bank. Sama seperti sebelumnya caranya. Pilih nama akun yaitu utang bank. Yaitu sisa pinjaman pokoknya itu sebesar 90 juta rupiah. Kemudian bunga pinjamannya ini sebesar 8%. Jenis bunganya itu flat dan sisa waktu pinjamannya itu 12 bulan. Dan nama bank pemberi pinjaman ini yaitu Bank Jemberana. Kemudian simpan. Kemudian kita akan menginput akun modal. Pilih nama akun, itu akun modal. Sebesar 82 juta rupiah. Dan yang terakhir kita memasukkan saldo laba. Kita pilih saldo laba sebesar 40.500.000 rupiah. Nah, pada soal kali ini perusahaan mengalami laba. Dan jika perusahaan mengalami kerugian, kita bisa mengklik tanda plus minus pada pojok bawah kanan, karena itu fungsinya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba
atau kerugian. Dan jika mengalami kerugian, kita bisa mengklik itu, akan muncul tanda minus pada saldo awal, dan jika tidak, kita tidak perlu mengklik tanda itu. Kemudian simpan. Setelah ini, nah untuk mengecek apakah semua saldo awal sudah dimasukkan, pengguna dapat mengklik tanda panah pada pojok kiri atas, kemudian klik tanda titik 3 pada pojok kanan atas, dan pilih fitur laporan, kemudian klik laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian pilih tahun periode, yaitu tahun 2001 bulan Januari, kemudian tampilkan. Nah, jika neraca sudah balance, berarti semua data saldo awal sudah diinput pada si Apik. Selanjutnya yaitu untuk tahap transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan materi yang saya bawakan yaitu mengenai pencatatan transaksi yang berjalan. Pada tahap ini, ketepatan waktu transaksi menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan agar tanggal transaksi tidak ketinggalan. Bisa dilihat dari aplikasi si Apik ini telah menyediakan fitur seperti yang terlihat di tampilan. Dalam tampilan menu transaksi terdapat dua pilihan menu transaksi yang dapat dipilih, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Di dalam transaksi penerimaan terdapat beberapa submenu yang berisikan transaksi masuknya uang, antara lain yaitu penjualan, utang, modal, penghasilan lain, dan lain sebagainya. Sedangkan begitu pula dengan transaksi pengeluaran, yaitu terdapat beberapa submenu yang berisikan transaksi keluarnya uang, antara lain yaitu pembelian persediaan, pembayaran kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat, sudah terdapat beberapa contoh transaksi yang telah terjadi selama bulan Januari 2021. Untuk contoh yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, butuh menambahkan modal pada CV Fashion Start sebesar 40 juta secara tunai. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa transaksi ini adalah termasuk penerimaan, dan selanjutnya kita klik submenu modal, lalu klik modal utang. Lalu silakan masukkan jumlah yang tertera, yaitu sebesar 40 juta. Lalu untuk metode pembayarannya yaitu secara tunai. Dan untuk tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 1 Januari 2021. Lalu klik simpan. Dan kembali ke menu transaksi untuk melanjutkan transaksi lainnya. Pada transaksi kedua, yaitu pada tanggal 5 Januari 2021, CV Fashion Start membayar sewa tempat selama 12 bulan sebesar 5 juta secara tunai. Transaksi ini merupakan transaksi yang termasuk ke akun pengeluaran, dan transaksi ini CV Fashion Start harus membayar selama 12 bulan, yang berarti akun yang dipengaruhi adalah akun beban dibayar di muka. Selanjutnya, silakan masukkan jumlah yang tertera, yaitu sebesar 5 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan metode pembayaran yaitu secara tunai. Dan untuk tanggal transaksi yaitu pada tanggal 5 Januari 2021. Lalu klik simpan. Dan kembali ke menu transaksi untuk melanjutkan transaksi yang lainnya. Pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 8 Januari 2021, CV Fashion Start membeli kemeja pria sebanyak 100 buah ke CV Xmas sebesar 60.000 per buah secara kredit. Transaksi ini juga masih termasuk ke dalam transaksi pengeluaran yang termasuk ke submenu pembelian bahan material. Selanjutnya klik pembelian bahan material secara kredit, dan silakan masukkan nama bahan material yaitu
yaitu kemeja pria dan dengan jumlah material sebanyak 100 buah dengan harga beli sebesar 60.000 per buah, sehingga total harganya yaitu sebesar 6 juta. Lalu masukkan juga nama pemasok yaitu CVS-Man dengan tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya klik simpan. Lalu kembali ke transaksi untuk melanjutkan transaksi lainnya. Untuk transaksi pada tanggal 9 Januari 2021, CV Fashion Star membeli kemeja wanita sebanyak 125 buah ke CV Sarah sebesar 80.000 per buah secara kredit. Transaksi ini masih termasuk ke dalam transaksi pengeluaran yang termasuk ke pembelian bahan material. Selanjutnya, klik pembelian bahan material secara kredit dan silakan masukkan nama bahan material yaitu kemeja wanita dengan jumlah material sebanyak 125 buah. Selanjutnya dengan harga beli 80.000 per buah, sehingga total harganya yaitu sebesar 10 juta. Lalu masukkan nama pemasok yaitu CV Sarah. Lalu masukkan tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya klik stop menu simpan. Setelah itu kembali ke menu transaksi. Sekian pemaparan dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu pada 17 Januari 2021, CV Fashion Star menjual 50 kemeja wanita kepada toko Citra seharga Rp120.000 per kemeja secara tunai. Nah, jadi transaksi ini merupakan transaksi penerimaan, yaitu pada fitur penjualan, kemudian klik penjualan tunai. Nah, lalu masukkan nama barangnya yaitu kemeja wanita dengan harga Rp120.000 per kemeja dan jumlahnya yaitu 50 buah kemeja. Kemudian metode pembayarannya secara tunai, lalu masukkan nama pelanggannya yaitu toko Citra dan tanggal transaksinya terjadi pada 17 Januari 2021. Jika sudah, kemudian klik simpan, lalu klik kembali ke menu transaksi untuk mencatat transaksi yang lainnya. Nah, kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Januari 2021, CV Fashion Star menjual 50 kemeja pria kepada toko Jaya seharga Rp100.000 per kemeja secara tunai. Nah, jadi transaksi ini merupakan transaksi penerimaan yaitu pada fitur penjualan. Kemudian klik penjualan tunai, lalu masukkan nama barangnya yaitu kemeja pria, harganya sebesar Rp100.000 per kemeja, jumlahnya yaitu 50 kemeja, kemudian metode pembayarannya secara tunai, masukkan nama pelanggannya yaitu Toko Jaya, dan tanggal transaksinya pada 18 Januari 2021. Jika sudah, kemudian klik simpan, lalu klik kembali ke menu transaksi untuk mencatat transaksi yang lainnya. Nah, kemudian pada transaksi 22 Januari 2021 itu mengambil uang sebanyak Rp2.500.000 untuk keperluan pribadi secara tunai. Nah, jadi transaksi ini merupakan transaksi pengeluaran, yaitu pada fitur penarikan modal. Nah, kemudian masukkan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.500.000. Kemudian pilih metode pembayaran secara tunai pada tanggal 22 Januari 2021.
22 Januari 2001. Nah, jika sudah, kemudian klik simpan. Jika sudah benar transaksinya, lalu klik kembali ke menu transaksi untuk mencatat transaksi yang lainnya. Pada transaksi 25 Januari 2021, CV Fashion Star membayar listrik sebesar Rp600.000 secara tunai, di mana transaksi ini merupakan transaksi pengeluaran, yaitu pada fitur beban. Dan klik beban listrik. Nah, kemudian masukkan nominalnya sebesar Rp600.000 dengan menggunakan metode pembayaran secara tunai pada tanggal 25 Januari 2021. Nah, jika dirasa sudah benar, kemudian klik simpan. Lalu, klik kembali ke menu transaksi untuk mencatat transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, yang terakhir kemudian pada tanggal 28 Januari 2021, CV Fashion Star membayar gaji karyawan sebesar Rp2 juta secara tunai. Jadi transaksi ini merupakan transaksi pengeluaran, yaitu pada fitur beban dan klik beban tenaga kerja. Nah, jika sudah, kemudian masukkan nilai nominalnya sebesar Rp2 juta dengan metode pembayaran tunai pada tanggal 28 Januari 2021. Nah, jika dirasa sudah benar, kemudian klik simpan, lalu klik kembali ke menu transaksi untuk mencatat transaksi yang lainnya. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi itulah beberapa contoh transaksi yang terjadi pada periode 2021 di CV Fashion Star. Nah, untuk teman-teman melihat neraca, teman-teman bisa klik titik 3 pojok kanan atas, kemudian teman-teman pilih fitur laporan, kemudian teman-teman pilih laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian teman-teman pilih periode tahun 2021, kemudian bulan periode yaitu bulan Januari, kemudian klik tampilkan. Nah, jadi sudah muncul neraca. Jika neraca pada Siapik sudah balance, maka data transaksi yang dicatat dalam Siapik itu sudah benar. Kemudian teman-teman bisa mengecek laporan-laporan dalam aplikasi Siapik ini, yaitu seperti laporan laba rugi dan saldo laba, kemudian laporan arus kas, kemudian laporan rincian, dan lain sebagainya. Contoh dalam laporan kinerja keuangan, teman-teman bisa mengecek seperti rasio likuiditas, kemudian bisa mengecek rasio solvabilitas, kemudian profitabilitas, dan lain sebagainya dalam aplikasi Siapik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami harap video dari presentasi kami bisa membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi Siapik. Saya tutup dengan terima kasih.